Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Hazam pada video pengukuran dan alat ukur part 2 ya. Pada video sebelumnya sudah kita pelajari konsep-konsep alat ukur dan pengukuran. Untuk video kali ini lebih kepada penggunaan alat ukur. Untuk alat ukur sendiri ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa proses pengukuran merupakan membandingkan ya, antara objek dan alat ukur. Kemudian alat ukur ini dapat digunakan secara internasional ya. Kemudian mudah diproduksi atau mudah ditiru. Dalam artian misalkan kalau dulu kan juga pohon kelapa gitu, itu kan juga digunakan sebagai alat ukur. Namun ketika atau dalam konteks sekarang ini pohon kelapa ya akan sangat susah untuk diproduksi sebagai alat ukur ya, masih terlalu besar, atau dengan menggunakan satuan kaki. Nah itu juga mungkin akan susah ya ketika kita akan memproduksi alat ukurnya. Maka di sini alat ukur juga harus mudah untuk ditiru atau diproduksi. Nah untuk alat ukur yang pertama ini mistar. Nah mistar ini mungkin sekarang di rumah teman-teman juga ada ya, bisa digunakan. Nah pada umumnya memang digunakan untuk mengukur dimensi panjang, lebar, dan tebal. Nah untuk cara penggunaan mistar baja ini yang pertama adalah rapatkan benda ukur pada landasan tumpuan atau balok landas. Untuk pengukuran ini akan lebih optimal ketika kita menggunakan landasan tumpuan. Kemudian letakkan mistar baja di atas benda ukur. Misalkan teman-teman akan mengukur sebuah balok, maka mistar baja ini diletakkan di atas balok tersebut. Kemudian letakkan titik 0, ya 0 dari mistar atau ujung mistar baja pada balok landas. Kemudian baca dimensi atau ukuran panjang benda ukur. Itu untuk mistar. Kemudian kedua adalah micrometer scope. Jadi untuk micrometer scope ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda atau diameter. Jika kita ikuti aturannya, maka micrometer scope ini seharusnya digunakan untuk mengukur benda-benda silinder. Memang diperuntukkan untuk pengukuran benda-benda silinder. Kemudian ya contohnya di situ adalah kawat, dan memang kalau di sini ada ketebalan kertas, sebenarnya tidak direkomendasikan untuk mengukur benda-benda yang non silinder. Nah di sini ada bagian-bagian dari micrometer scope. Jadi ada landasan, kemudian ada skrup, ada lengan mikrometer, ada timbal, dan ada roda bergerigi. Nah, cara penggunaannya yang pertama adalah pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Kemudian buka rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat masuk ke rahang. Jadi putar ya rahangnya, kemudian sampai si benda tadi bisa masuk pada rahang sini. Nah, kemudian yang ketiga, letakkan benda yang diukur pada rahang dan putar kembali sampai tepat. Kemudian kalau sudah diletakkan bendanya, maka kemudian kita putar kembali sampai objeknya terapit gitu ya di rahang ini. Kemudian yang ketiga adalah jangka sorong. Ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah untuk bagian-bagiannya di sini ada rahang tetap atas, ada rahang sorong atas. Dua rahang ini digunakan untuk mengukur diameter dalam. Kemudian ada tombol kunci, ada skala Lonius, skala utama yang tengah ya. Kemudian ada tangkai yang digunakan untuk mengukur kedalaman. Kemudian ada rahang sorong bawah, rahang tetap bawah, ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Nah ini untuk benda ukurnya. Kemudian untuk fungsi jangka sorong, ini alat ukur diameter bagian luar dari sebuah benda. Kemudian sebagai alat pengukur diameter bagian dalam dari sebuah benda, sebagai alat pengukur kedalaman sebuah benda, dan sebagai alat pengukur ketebalan sebuah benda. Nah untuk langkahnya, yang pertama kita kendorkan dulu baut pengunci dan geser rahang geser untuk menguji apakah rahang geser bekerja dengan baik. Jangan ketika rahang tertutup harus dalam keadaan atau menunjukkan angka 0. Jika tidak, maka atur ke angka 0. Ini untuk kalibrasi ya, memastikan bahwa jangka sorong masih dalam keadaan yang baik. Kemudian selanjutnya membersihkan permukaan benda dan permukaan rahang untuk tidak ada benda yang menempel yang bisa menyebabkan kesalahan pengukuran. Kemudian tutup rahang sampai mengapit benda yang diukur. Tentukan posisi benda sesuai pengukuran yang diambil. Selanjutnya tinggal membaca skalanya. Nah itu untuk 3 alat ukur yang sering digunakan. Selanjutnya di sini saya bersama dengan Pak Heri akan
mempraktekkan bagaimana cara penggunaan jangka sorong atau vernier caliper atau skate match dan micrometer screw. Pak Heri ini merupakan laboran dari Lab Sistem Manufaktur Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Ini yang pertama itu ini tanduk untuk mengukur diameter dalam ya. Diameter dalam. Terus yang ini ekor skate mat untuk mengukur kedalaman benda kerja ya. Sedangkan ini rahang skate mat untuk mengukur diameter luar. Oke. Terus yang berikutnya ini pengunci untuk skala noniusnya. Yang mana soalnya? Yang ini skala nonius untuk skala nonius inci, sedangkan yang ini skala nonius untuk mili. Oke. Ini pengunci untuk skala noniusnya di sini. Terus ini gigi Buat apa itu? Untuk menggerakkan, sebenarnya untuk menggerakkan ini noniusnya secara teliti. Oh ya. Gerakan untuk yang teliti ini. Oke. Untuk cara pembacaan ini kan ketelitian 0,05. Itu dari mana? Ya kan? Nah, untuk mencari ketelitian atau untuk mengetahui ketelitian skate matnya itu adalah satu bagian dari skala utama. Ini satu bagian dibagi jumlah bagian dari skala nonius. Ini kan skala utama, Pak. Satu bagian skala utama dibagi jumlah bagian skala nonius. Jumlah bagian skala noniusnya kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kalau ditotal itu ada 10 kali 2 berarti 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sana ya. Sampai sini kan 20. Ya. Ini jadinya kan 0,05. 0,05. Ini untuk mengetahui ketelitian yang skala mili. Ketelitian 0,05 itu maksudnya? Ketelitian 0,05 itu dia kalau digunakan untuk mengukur hasilnya itu pasti kelipatan 0,05. Oh ya. Tidak bisa yang 0, misalnya untuk mengukur 1,24 dia tidak bisa. Oh gitu, oke. Dia bisanya 1,25 atau dia tidak bisa untuk mengukur 1,18. Oh ya. Dia tidak bisa. Harus pakai skate mat yang ukuran lebih kecil lagi berarti. 0,02. 02. Ya bisa. Jangka sorong itu nggak selalu 0,05. Enggak. Di sini juga nanti skala intinya juga macam-macam. Oh. Tapi yang umum digunakan yang ini. Soalnya mudah untuk konversinya mudah 0,05. Oh, ya. Oke. Terus gimana cara membacanya? Ini sudah ya. Ini kan 1 inci ya. 1 senti ya ini. 1 senti, 2, 3, 4. Kalau angka utamanya dibaca di sini. Ya. Terus itu senti toh, bukan mili ya? Senti ya. Nanti tetap kita bacanya mili. Ya. Terus komahnya itu nanti kita bacanya di sini, di noniusnya ya. Misalnya yang ini kita ukur. Gini. Terus ini dikunci, Pak. Kalibrasi ini tinggal dinolkan toh untuk harus sejajar untuk kalibrasi. Antara nonius sama utamanya ya. Ya. Kok seumpama belum sejajar, ini bisa dirapatkan. Oke. Ini rapatkan terus. Ya. Kalau memang kok belum berarti udah enggak ganti kan. Nah untuk cara membacanya yang pertama kita cara ngukurnya ini untuk ngukur ketebalan. Oke. Yang digeser sana ya? Enggak, ini dulu. Oh. Ini dulu. Yang ini dulu. Boleh kan? Ini boleh ini. Oke. Tapi kalau udah mendekati ini. Ya, oke. Ini kan kunci langsung. Terus ini kunci juga.
Yang mana? Atas itu ya? Oh, sini dikencangkan, sini kencangkan. Oke. Terus sekarang bacanya. ini. Bacanya yang pertama kita cari, ini kan 2. 2. Pertama dicari yang sejajar. bukan sejajar dulu. Bagian dari nonius yang mendekati 0 di noniusnya ini, bagian skala utama Yang mendekati yang 0. mendekati 0 ini. Berarti, atau yang melebihi 0. Oke. Kita hitung. Berarti 2, ini 2. Ini 20, Pak. Oh, 20 bacanya ya. 20. Oh iya. Sini kan 25. Ya enggak? Ya. 25, 26, 26, 27. Kita tulis 27 dulu. Terus komahnya kita lihat di sini, Pak. Ya. Di noniusnya. Ya. Ini nonius. Komahnya pasti kelipatan 0,05. Nah, kita cari garis sejajar yang antara skala utama, garis sejajar antara skala utama dengan skala nonius. Kita cari yang sebelah mana. Ini yang paling sejajar itu 4. Nah, ini yang paling sejajar dengan atasnya. 2, Ini kita cari yang sejajar antara bagian skala utama dengan sejajar dengan bagian skala nonius. Oke, 4 ya. Ini saya lihat yang paling 4. Iya. 4 kan? 0,05, Oke. 0,1, Ya, ya. 0,15, 0,20, 0,25, 30. 0,30, 0,35, 0,40. Ya. Oke. Nek sing dikalikan 0,5 ini cuma dihitung gini, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 8. 8 kali 0,05. Soalnya apa? Satu bagian itu kan, satu strip ini 0,05. Ya, Berarti ini kan 8 strip kan? Ya, berarti 0,4 tau. Ya, berarti 27,4. Apanya? Dijumlah ya baru Ya, 27,40. Oke. Ini ketelitian. Ketelitiannya pasti ada di 1/128 ya. Inci. Nah, ini untuk mencarinya podo, Pak. Satu bagian skala utama dibagi jumlah bagian skala nonius. Skala nonius. Nah, satu bagian skala utama itu kalau 1 inci ini berapa bagian? Ono berapa bagian kita hitung? Kelihatannya 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Sampai sisi. Ini 1 inci. Oh, 1 inci. 1 inci ada 16 Senti. bagian. Oh, 16 bagian ya. Ini sudah terlepas dari senti. Oh ya. 1 inci ada 16 bagian. Berarti 1 inci ada 16 bagian. Berarti 1 bagian kan 1/16 inci. Ya enggak? Nah, ini satu rumus yang mencari ketelitian kan 1 bagian dibagi jumlah bagian. Berarti 1 bagian kan 1/16 dibagi jumlah ini. Oh ya. Oh, ada 8 bagian ini. Sampai mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total ini. Oh ya. Karena 8. Berarti 1/16 kali 8. 1/16 kali 1/8. 1/8 sama dengan 1/128. Ya benar. Ya. Nah ini. Iya. Tak kunci. Kita lihat. Yang pertama yang perlu diingat-ingat skala utama 1 bagian 1/16.
Ini skala bagian apa, skala utama dulu. Skala utama yang dibaca skala utamanya dulu, Pak. Ini ada berapa bagian sampai sini? Sampai Sampai nol ini. ya. Nolnya jangan yang sini, tapi Ya, ini. Kan? atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya? Ya. 11 lebih 12 sedikit. ya, 12 yang mana? Kalau ini batasnya yang ini, Pak Ayam. Batasnya yang ini, Pak. 0, 11, Pak. 12 ya. Oke. Yang dihitung celah-celahnya ini. Oh, ini 1 gitu ya? Ini celah-celahnya. Oh, yang celahnya. tengah. Oke. 11 ya. 11. 11. Ini kan 11 bagian kan? Satu bagian ada 16. Berarti kan 11 per 16. Ya. Ditambah. Sekarang dicari yang lurus yang atas ini, Pak. Lurus antara skala nonius dengan skala utama. Kita cek. Yang paling lurus ini. Oh, ini. Ini. Ya. Ini kan? Berarti kita hitung 1, 2, 3. 3 kan? Ya. 3 Per per 8. 1, 28. Oh, per 128. Soalnya nek sing dhuwur ini satu bagian 1/16. Ya. Nek sing atas satu bagian 1 per 128. Oh ya. Wis tinggal disamakan penyebutnya. Oh ya, oke. Kan 128 kabeh iki 128. 3 iki ping 8. 8 Ya. sama dengan 91 per 1 inci. Nek dibulatke 0, pirong. Inci tapi. Cara penggunaan pengukurannya seperti ini. Ini kan lubangnya kan itu untuk mengukur diameter dalamnya. Ya. Setelah ini terus dikunci. Oke. Kunci. Wes, berarti cara pengukurannya sama ya. Suatu benda kerja ini. Oke. Ini berarti ini kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu benda kerja. Mentoknya sampai di sikunya ya. Iya, Nah, ya. Terus si kuncinya dipastikan terus kuncinya di sini. ya. Mengukurnya sama. Bacanya sama. Oke. Cara pengukurannya beda-beda tapi membacanya sama. Ya. 0,01 berarti 1/100. Terus benda yang dapat diukur dengan ini antara panjangnya 50 sampai 75. Di bawah 50 dia tidak bisa. Di atas 75 dia tidak bisa. Nanti kalau di bawah 50 ada ukuran sendiri 0 sampai 25. Nah, untuk cara penggunaannya cuma ini. Oh, ini kurang berarti. Kurang apa? Kurang kecil. Kurang kecil. Kurang besar malah Pak. Oh, kurang besar loh. Dong ini benda bulat. Nggak boleh benda seperti ini, Pak. Oh, nggak ini boleh dong? Iya. Kenapa? Ini memang dikhususkan untuk alat ukur benda-benda silinder. Oh. Yang ini. Kalau yang itu masih universal. Ya. Kalau ini khusus yang benda-benda bulat. Soalnya ini kan siji itu untuk apa? Ketelitian. Yang kedua memang peruntukannya itu Bulan. bulat. Nah, ini kemungkinan masih mau. Berarti benar-benar nggak boleh yang nggak bulat. Harusnya kalau menurut aturan ini tidak boleh. Oh ya. Golek sing diameteran ndak Diameternya sini. Oke, sini. di atas. Kecil itu Sini aja. 50. Ini atau 50. Nah, ini bisa Pak ya. Nah, proses pengukurannya pas di bubut itu kan seperti ini. Nah, ini pas Pak ya. Ini cara pengukurannya. Coba diputar lagi ya, kencangin aja ya. Tegak lurus ya. Kalau sudah terus ini slope-nya ini putar 3 kali lah. 1, 2,
3. Kenapa harus 3? Nah, ini untuk meyakinkan bahwa ini sudah menempel. Oh. Tapi ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap ukurannya. Ini cuma untuk terus yang berikutnya ini ada pengunci. Kalau sudah yakin ini dikunci aja. Kunci terus bendanya dilepas, terus dibaca. Bacanya. Untuk membacanya ini kebetulan kan sudah ada nih 50, 55, 60, 65. Okay. Ini 65-nya, garis 65-nya kelihatan kan? Iya. Berarti ditulis 65 lebih. Iya. Komahnya kalau dia lebih dari 50 dibaca ini strip. Strip ini kelihatan nggak antara ini? Enggak kan? Enggak. Berarti dia kurang dari 50. Berarti bacanya ini. Kurang dari 50 sih. Oh, dari setengah. Nah ini harusnya ada dicari yang misalnya kurang dari setengah. Nah ini kan 60. Maaf 65 ya. Terus komahnya ada yang pertama harusnya dilihat di sini. Karena ini tidak kelihatan, ini diabaikan. Ya. Kalau kelihatan? Kalau kelihatan garisnya ini. Garisnya setelah ini, di sini ada garis. Nanti tak ini. Ini kan tidak kelihatan garis stripnya di depannya. Nah ini kita bisa langsung hitung di sini. Berarti 0,30. Oh, yang lurus tengah itu ya? Yang ini. Ini dengan ini. Sejajar ya? Ya. Cari yang sejajar ini 30. Ya. Nek saumpama ini kelihatan, ini tak. Nah ini kelihatan misalnya tadi tak pas ke 30 ya. Ini kan tetap 65. 65 kita tulis 65,00. Yuk ini garisnya kan kelihatan udah muncul, berarti dia ikut ke koma 0,50. Ini setiap separuh nih Pak, 50 berarti Pak. Oh langsung 50 gitu. Soalnya ini antara satu bagian ini dia berada di tengah-tengahnya. Oh. Berarti dia 50. Yuk setelah itu dibaca yang ini 0,30. Berarti kita jumlahkan 0, 8, 5, 6 65,80. Beda dengan yang atas. Kalau yang atas tadi itu strip yang ini tidak kelihatan, jadi ini 65,30. Kalau strip ini kelihatan, dia ditambah 50, berarti 0,80. Berarti separuh ini dia sudah kelihatan. Pasang gitu ya. Ini lebih harusnya 0. Harusnya ini kalau ditekan ini harusnya 0 nih. Tapi itu lebih. Berarti rusak. Bukan rusak sih. Oh, kekencangan Pak. Delok tak 1, 3. Oh iya. Tadi belum. Ini 50, ini pas 50. 50,00. Oh iya. Ini kan 50. Garis 0 ya? Terus ini garis 0. Ini 50, ini 50. Di sini 50. Ini kan 50 untuk alat kalibrasinya. Terus ini 50 ini. Oh iya. Terus yang ini harus sejajar 0. 50,00.